Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya di sini Adi Humaira Husna dengan NIM 0101193136. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sudah pasti yang akan saya bahas itu mengenai Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi sebelum saya akan membahas lebih dalam lagi, kita harus mengenal dulu nih apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut TIK mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menghandle telekomunikasi, media penyiaran, sistem manajemen cerdas, sistem pemrosesan dan transmisi audiovisual, dan fungsi kontrol dan juga pemantauan berbasis jaringan. Nah, meskipun TIK ini sering dianggap sebagai sinonim yang diperluas untuk teknologi informasi, namun cakupan dari TIK ini lebih luas. Nah, teknologi informasi atau yang sering disebut TI adalah penggunaan komputer untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data atau informasi yang umumnya dalam konteks bisnis atau perusahaan lain. Sistem TI umumnya merupakan sistem informasi, sistem komunikasi, atau lebih khusus lagi itu sistem komputer yang di dalamnya termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan juga peralatan peripheral. Nah, yang dioperasikan oleh sekelompok pengguna terbatas. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sinonim untuk komputer dan jaringan. Tetapi juga mencakup teknologi distribusi informasi lainnya seperti televisi dan telepon. Nah, TI dianggap sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi komunikasi mencakup baik lingkungan yang mendukung internet maupun seluler. Yang didukung oleh jaringan nirkabel. Ini juga mencakup teknologi lama seperti telepon rumah, siaran radio, dan televisi yang semuanya masih banyak digunakan saat ini. Nah, daftar komponen teknologi informasi komunikasi sangat lengkap dan terus bertambah. Beberapa komponen seperti komputer dan telepon telah ada selama beberapa dekade. Kemudian muncul smartphone, TV, digital, dan robot sebagai bagian dari teknologi informasi komunikasi yang baru. Nah, masuk kita ke poin penting dalam pembahasan kali ini, yang mana ternyata teknologi informasi dan komunikasi itu ada dalam berbagai bidang. Kenapa? Karena peran penting teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dirasakan dalam dunia pendidikan. Kebutuhan akan alat bantu yang representatif, efektif, dan efisien dalam penyelesaian masalah yang terkendala akibat teknologi informasi dan komunikasi yang dirasakan di berbagai bidang kehidupan ini. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi kebutuhan primer, bukan lagi sekunder. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam berbagai bidang. Di antara lain yang saya ambil itu adalah peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam keluarga. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam keluarga itu berbantuan komputer loh, seperti mengerjakan tugas sekolah, belajar, mengatur keuangan keluarga, mendengarkan musik, menonton video, bermain games. Bahkan di negara maju, komputer digunakan sebagai alat untuk berbelanja secara elektronik dengan cara melakukan pemesanan barang secara online dan melakukan pembayaran secara elektronik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.